Maka saya sering bilang, anak-anak soleh di zaman saya dengan anak-anak soleh di zaman sekarang itu jauh lebih soleh anak soleh zaman sekarang. Kok bisa, Ustaz? Kok bisa? Ada yang tanya, Ustadz, ini saya kirimkan ke sekolah mana? Lah monggo saja. Ini gini, sampai hari ini saya tidak pernah menjas tuh, memastikan menetapkan cahiki apik, cahiki elek. Kenapa? Umat ini unik-unik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bahas Umat. Bersama saya Mas Salman. Kemudian Mas Hakam. Kali ini alhamdulillah kita kedatangan Ustadz Mukhtar, yang mana beliau itu merupakan pemerhati anak dan juga beliau merupakan kepala sekolah MI MI Al-Islam Surakarta ya, MI Al-Islam Surakarta, dan beliau memimpin dari awal sampai sekarang gitu. Saya itu generasi bukan awal nih. Yang pertama kan ada Ustadz Abu Kisri, ada Ustadz Abu Abdillah. Nah, saya dulu cuma diberi, ya bukan wewenang, cuma semacam diberi tugas untuk membantu beliau. Gitu. Cuma sampai sekarang Ustadz Abu Kisri atau Ustadz Azuria masih mengajar, lah saya membantu beliau. Secara administrasi ya gampangnya saya yang mengurusi gitu. Tapi secara umum ada apa-apa ya saya minta pertimbangan pada beliau, pada Ustadz Duri, pada Ustadz Abu Abdillah dan lain sebagainya gitu. Ya secara nek cara hukum de jure saya bagian tanda tangan, ada apa-apa lah gitu. Bagian tanda tangan. Tapi kita kan biasa lembaga sekolah komunitas ya. Gitu. Jadi orang-orang yang masuk ke sekolah kita adalah ya teman-teman kita sendiri, itu begitu. Sudah tahu siapa kita, sudah tahu bagaimana model pendidikan kita gitu. Model dengan pendidikan plus minusnya gitu. Oh, berarti dulu saat Abu Abdillah juga ngajar juga. Jadi dulu itu Ustadz Abu dengan Ustadz Duri kan memang beliau-beliau yang menjadi peletak dasar MI. Iya. Jadi dulu ketika Orde Baru. Berarti kan, sudah dari Orde Baru. Iya sudah. Zaman Orde Baru gampangnya kan sekolah itu amat tanda petik ketat pengawasannya dengan kurikulum yang dari pemerintah. Yang kadang sebagiannya itu sesepuh kita agak kurang sreg begitu. Tidak cocok. Tidak cocok, gampangnya kasarnya begitu ya. Kemudian kita membuat, waktu itu bukan sekolah, sudah anak kita pokoknya butuh apa kita didik sendiri. Butuh baca tulis, kita ajari baca tulis gitu. Kita ajari baca tulis, kita ajari berhitung, cukup gitu. Plus kemudian diberi pelajaran-pelajaran agama. Waktu itu ya jelas sekali. Saya masih ingat diadakan di masjid dengan papan tulis yang berdiri disandarkan kepada tembok. Iya, begitu. Awal mula. Iya, cuma 3 muridnya. Ya, itu kan sudah disebut MI gitu, Mas. Belum. Belum. Iya. Jadi kita jadi bincang-bincang bab MI ya. MI. Flashback ya. Flashback balik ya, MI. Jadi MI kita itu, saya ulangi tadi, MI atau sekolah komunitas. Yang namanya sekolah komunitas adalah sekolah yang segala satunya adalah satu komunitas. Gitu. Nah, kebetulan kita kan dari latar belakang orang-orang yang biasa taklim, biasa ngaji, orang-orang yang memang fokus tanda petik kepada agama, kepada tafsir, kepada hadis lah gitu. Nah, akhirnya kita mulai kan generasi kan, mulai punya putra-putri 1, 2, 3, setahun, 2 tahun, 3 tahun, akhirnya muncul ini kita apakan anak kita gitu. Orang-orang awal mungkin masuk ke sekolah-sekolah umum, sekolah formal di luar ya. Tapi kemudian tadi ada beberapa kendala yang para sepuh kita memandang nampaknya kita butuh sesuatu, butuh kita didik sendiri. Nah gitu. Karena pada kenyataannya
anak-anak yang ini ya bukan mengatakan negatif ya. Jadi anak-anak secara umum kalau dimasukkan di sekolah umum kan kurang agamanya. Dulu begitu ya. Ini kita bicara dulu di masa-masa Orde Baru. Tapi kelihatannya sekarang juga, Zat. Bisa jadi. Karena emang pelajarannya lebih banyak ke dulu umum kan, itu Zat. 1 minggu cuma 2 jam. Ya, sekarang 3 jam ya. 3 jam. Jadi perubahan kurikulum dari kurikulum berapa tuh? 94, kemudian ada KTSP, ada kurikulum 13 yang sekarang kurikulum Merdeka. Kan ada perubahan gitu. Di kurikulum Merdeka pun sebetulnya kalau kita melihat dari filosofi adanya kurikulum Merdeka itu kan maunya anak kita menjadi anak-anak yang paham kepada dirinya, kepada keluarga, kepada orang lain, yang cerdas, berwawasan dan seterusnya. Itu begitu. Tapi dulu waktu kita lihat pada masa-masa dulu kita lihat anak-anak kan untuk tahu agama kan minim. Sekarang 2 jam dalam seminggu ya. Itu gampangnya anak kita. Tapi dulu ya, zaman dulu itu secara fakta ngaji angel, didik sholat ya sudah sulit gitu. Apalagi kepada hadis. Nah, sementara para sepuh kita karena memang latar belakang dari kalangan santri ya, karena kita kan tahu ya beliau kan para santri dari dari desa dulu pengen bagaimana putra-putri kita itu paribasan iso maca, iso nulis, iso hitung tur mudeng agama. Nah, gitu. Maka dibuatlah tanda petik cikal bakal lembaga pendidikan tingkat MI. Dulu nggak ada ma'had, belum ada. Berarti berdirinya MI itu lebih dulu ketimbang ma'hadnya, Zat? Atau dikatakan gimana? Begitu ya bisa. Karena tadi masih anak-anak kan masih anak-anak. Gitu. Masih MI kok ya, Zat ya. MI masih diajari sendiri. Masih belajar di masjid, kemudian dengan papan tulis yang disandarkan di tembok, dulu ada kayu segitiga itu kan. Situ. Artinya memang dengan tadi murid 1, 2, 3 diajari tambah, kemudian mulai tambah, akhirnya berkembang menjadi 50, 100 dan seterusnya sampai sekarang ratusan gitu. Nah, dulu sendiri itu kan dianggap MI formal ya tidak formal, dianggap tidak ya formal itu begitu. Karena faktanya juga masuk kemudian dibuat pagi sampai siang. Dulu pulangnya bukan ba'da zuhur. Oh, berarti tetap masih ada jadwalnya itu. Ada. Akhirnya mulai semacam tanda petik ya tadi MI tanda petik MI formal gitu. Jadi ada beberapa guru yang akhirnya guru yang tumbuh dari secara alami. Nah, gitu. Siapa yang longgar? Nah, ini Ustadz ini longgar, maka beliau mengajar pelajaran ini. Nah, gitu. Oh, longgar pelajaran ini. Sebagian dari para guru memang ada yang latar belakang pendidikan, ada. Tapi ada juga yang bukan. Pokoknya tadi alami. Gampangnya nek cara jawab, kowe iso mulang apa? Iso mulang matematika, sudah sampai. Kan yang penting kan anak kan bisa begitu. Dulu begitu. Itu MI. Siap. Jadi gini Saat, berkaitan dengan tadi kan antum berarti sudah ngajar dari anak-anak dulu. Sampai sekarang Ustaz. Mungkin ada yang mau diceritakan tentang anak-anak dulu dan sekarang Ustaz. Kita jadi fokus ke situ ya. Iya. Bisa enggak ke murid-murid MI gitu. Jadi begini. Kalau melihat dari contoh pelajaran kan kebetulan saya juga mengajar di tempat yang lain, di lembaga tanda petik formal, lebih formal lah. Kita kan agak kurang formal gitu. Boleh begitu ya. Begitu. Dulu itu anak kita sekolah itu yang penting masuk ya. Kemudian dari para orang tua yang memang punya ketertarikan didik anak sendiri. Nah, makanya kalau kita melihat zaman sekarang ada semacam homeschooling. Itu sudah nggak ada masalah. Dulu mungkin agak aneh. Sekolah tanpa seragam, ranggo ijazah itu dulu aneh. Tapi ternyata pada masa berikutnya, perkembangan berikutnya menunjukkan ternyata tidak apa-apa dan biasa gitu.
Karena yang penting anak itu tahu tahu inti-inti ilmu yang mereka harus tahu tentang membaca, menulis, berhitung, kan inti itu. Gampangnya anak sekolah sekarang SD, SMP, SMA, bahkan sampai kuliah, bahkan punya gelar. Kemudian begitu rampung punya gelar, terjun di dunia perdagangan, kan juga boleh. Saya pernah itu diajak ke sebuah tempat, gampangnya kayak angkringan tapi modernnya besar, tempatnya besar, luas. Satu tempat itu mobil bisa masuk sekian puluh gampangnya. Angkringan modern berarti. Tapi kan modern. Siapa yang ngelola? Lulusan teknik mesin. Kok enggak mesin itu? Kok enggak selaras? Contoh begitu aja kan boleh. Enggak apa-apa. Wong kita punya teman lulusan dari arsitek juga tidak di bidang arsitektur kok, bidangnya kan juga boleh. Contoh begitu. Artinya kan cuma tingkat dasar membaca, menulis, berhitung gitu. Nek cara kasar alat dene sekolah dhuwur-dhuwur mbok wis seneng maca tulis 6 tahun baru kita dadi bakal gitu. Tapi tidak begitu. Karena ternyata seni di dalam mengelola perdagangan itu juga butuh. Nah, kembali ke tadi. Jadi dulu nggak ada kok seragam. Yang penting masuk, kemudian orang tua juga konsis kepada pendidikan, dibawa ke sini dengan semacam nota kesepahaman gitu. Tidak ada ijazah, tidak ada apa-apa, itu begitu. Yang jadi pokoknya anak itu bisa baca tulis gitu. Iya, dulu begitu. Makanya di program pemerintah kita itu ada namanya wajar Dikdas ya. Kewajiban belajar pendidikan dasar ya. Wajar Dikdas itu begitu. Dulu 6 tahun. Wajib belajar 6 tahun, kemudian 9 tahun dan seterusnya. Yang konon sebagian calon pemimpin kita itu memberikan di dalam kampanyenya, memberikan program satu rumah minimal ada satu yang S1 kan gitu. Oh iya, itu fakta ya. Artinya kan juga baik saya kira. Artinya memang bab pendidikan, bab pembelajaran itu begitu. Nah kembali ke anak MI dulu begitu. Nah kemudian gampangnya kita berpikir ini anak MI kok sekolah kok wong faktanya mereka juga butuh baju, butuh celana, pakai celana panjang, pakai waktu itu kan yang penting bawahnya itu gelap, kemudian atasnya putih. Itu bukan putih. Oh, bukan putih. Yang penting polos. Gitu, polos. Akhirnya macam-macam. Dan tidak ada masalah, namanya belajar kan. Akhirnya kita bagaimana kalau kita jadikan seragam. Begitu kita sampaikan, kemudian namanya disetujui, kita pakai seragam, gitu. Tapi ya semacam tadi sudah mulai agak formal dengan seragam, kemudian mulai tertata guru-gurunya, lebih tertata guru-gurunya, buku-bukunya dan seterusnya. Yang kemudian ada salah seorang dari sesepuh kita yang waktu itu dihubungi oleh Kemenak ya, Kemenak bagaimana kalau daftarkan. Nah, kemudian kita daftarkan. Makanya berarti MI-nya sudah terdaftar sekarang? Sudah lama gitu. Jadi MI kita itu terdaftar dengan nama PPS Salafiyah ya, Pondok Pesantren Salafiyah ULA. Gitu. PPS ULA. Dulu begitu. Jadi Pondok Pesantren Salafiyah ULA. Nah, PPS ada 3, ULA, Wusto dan Ulia. ULA itu SD. Nek Wusto itu SMP, nek Ulia itu SMA gitu. Lah kita ULA. Lah cuma orang di luar taunya ya kabeh ya pondok itu begitu. Sing sana ya pondok namanya Pondok Salafiyah itu begitu, padahal sebetulnya bukan gitu. Karena orang banyak enggak tahu, taunya pondok pesantren, padahal Pondok Pesantren Salafiyah ULA. ULA itu ya SD itu gitu. Tapi orang ini semua fokusnya untuk mendidik anak gitu. Jadi saya kira semua pendidik, semua guru gampang. Semua guru, semua orang tua saya yakin pasti pengen putra-putrinya menjadi orang-orang yang sukses tanda petik ya. Sukses tanda petik. Saya sering mengistilahkan kalau di lembaga yang saya ajar, kemudian kalau saya diundang parenting, saya buat semacam istilah, sebetulnya seperti apakah yang kita inginkan terhadap anak kita.
pasti orang tua punya keinginan, pasti itu. Semua orang. Nggih. Ada yang pengen yang penting anakku sukses. Nggih. Nggak jelas apa ke sukses. Yang penting sukses. Sukses dunia Iya, akhirat. apa? Yang penting anakku dadi sarjana. Ada begitu. Anak yang penting anakku dadi polisi. Oh, kan gitu kan? Enak yang penting dadi ASN. Dulu PNS. Soalnya orang tua seneng kalau anakku dadi PNS, dadi ASN, hidupnya terjamin. Nanti bekerja, begitu tua dapat pensiun, gajinya juga tetap gitu. Tetap rasa pikir dunia. Hidup sukses begitu itu. Sebagian. Ada yang mengatakan ora. Yang penting anakku dadi juragan. Jadi AS ini piro gaji ini. Itu gitu. Dadi juragan gede dan seterusnya. Ada yang ora. Yang penting dadi wong. Oh, tambah bingung ya. Yang penting dadi berarti sebelumnya bukan orang. Nggak, ini istilah guys. Tapi nek kata orang Jawa jenenge wong ki ya wong tenang, wong sing mudeng karo apa awake dhewe, mudeng karo keluarga, mudeng karo masyarakat, bisa berbaur, iso srawung, itu maksudnya begitu. Walaupun kadang saya juga gojekan dadi wong berarti saya dudu wong itu begitu. Istilah nggih. Itu orang tua pasti punya. Nggih. Punya semacam keinginan yang secara baik sadar maupun tidak sadar kemudian mengarahkan anak-anaknya. Nduk, kowe sekolah nang kene, gen dadi ngene. Lah gitu. Sementara kita diajari para guru kita, yang penting anak itu bagaimana dia mampu mewujudkan tugas dia sebagai manusia. Gitu. Kita kewajibannya kan jadi gitu manusianya. Wa ma khalaqtul jin wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah gitu. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka bisa ta'abbud kepadaku. Bisa ibadah kepadaku, itu yang penting. Boleh jadi ASN, boleh jadi Pak Polisi, boleh jadi dokter, boleh jadi juragan, boleh tanda petik dadi wong tadi. Boleh dadi juragan, enggak apa-apa, boleh. Semuanya boleh. Makanya itu pentingnya kalau anak tahu. Saya itu adalah maka tujuan anak kita itu tadi nggih saya bilang semua nggih, iya, semua guru, semua pengajar, semua pendidik, semua orang tua adalah dengan istilah manusia seutuhnya. Nah, maunya begitu. Cuma manusia seutuhnya menurut pikiran siapa dulu. Nah, gitu. Menurut saya yang namanya manusia utuhnya adalah manusia yang hebat, yang dia itu bisa hidup sejahtera dan seterusnya. Tapi bagi kalangan kita kan ya sejahtera itu adalah dia untuk kebutuhan pokok tercukupi, kemudian dia bisa tadi hidup sebagai khalifah katanya gitu. Bisa menjadi hamba Allah yang tahu kewajibannya kepada Allah Ta'ala, kepada agama gitu. Makanya para sepuh kita dulu tadi tanda petik membuat cikal bakal MI itu. Ada pelajaran fikih, ada pelajaran akidah, ada pelajaran akhlak. Karena maunya adalah anak kita menjadi seorang muslim, pribadi muslim yang tahu keislamannya. Begitu. Siap. Yang ditekankan kan, di MI itu agama gitu. Begitu nggih. Walaupun ya kita akui zaman sekarang kita banyak tanda petik banyak kendala nggih. Sejak dulu sebetulnya. Zaman waktu saya itu SMA itu enggak ada HP. Seingat saya enggak ada HP. Saya belum pernah pegang HP di kita SMA ya. SMA itu juga belum ada. SMA berarti tahun saya SMA ya tahun lulus 90. Sudah lama kan? Belum lahir. Sudah lahir enggak? Belum lahir. Belum lahir itu 90. Memang termasuk angkatan tua ya. Artinya kan bab tadi. Maka saya sering bilang anak-anak soleh di zaman saya dengan anak-anak soleh di zaman sekarang itu jauh lebih soleh anak soleh zaman sekarang. Kok bisa, Seth? Soalnya zaman saya tidak banyak godaannya. Iya juga gitu. Zaman dulu godaannya kan luar biasa itu gitu. Zaman dulu. Zaman sekarang goda luar biasa. Ada HP, ada laptop, deket banget hartanya itu internet gitu berarti. Anak di dalam rumah bisa menghabiskan waktu dengan HP-nya. Dulu nggak bisa. Jadi emang dulu itu
zaman dulu ya kolot Nggih. apa katrok apa. Tapi kelihatannya zaman dulu itu lebih enak untuk dolan keluar saat daripada Iya. di rumah. Nah, saya dulu itu begitu. Saya dulu ketika SMP SMA itu tempat saya, rumah saya Nggih. itu menjadi tempat berkumpulnya teman-teman saya. Wah. Gitu, nggih. SMP SMA itu. Nggih. Pinggir jalan besar, ada halamannya luas begitu. Namanya budak kita ngalor gitu lah. Sampai Ngalor. akhirnya dulu yang SMP SMA hanya sebagai teman dolan, akhirnya lambat laun berubah menjadi konco-konco ngaji. Nah, gitu. Jadi diarahkan dari Nggih. teman-teman yang dolan Nggih. tapi tetap Nggih. juga ngaji. Iya, ngaji kita kepada ngaji. Ya konco dolan dulu. Nggih. Terus jadi konco ngaji tafsir. Nggih. Konco hadis begitu. Tapi istilahnya anak dolan kemudian ke diajak ke ngaji itu kan perlu itu Ustaz. Bukan langsung gitu. Tidak, Ustaz. Jadi proses. perlu Nggih. proses gitu. Proses. Jadi makanya gini. Sampai hari ini saya tidak pernah menjas tuh, memastikan menetapkan saiki apik, saiki elek. Kenapa? Ini belum finish, belum. Amat sangat belum finish. Ya. Sampai saya tadi itu cerita pada anak-anak MI juga. Nah, kamu tahu enggak? Ada seorang tokoh namanya Fulan, saya sebut Fulan, tapi tokoh lama. Dia itu adalah mantan penjahat. Ketika dia akan berbuat kejahatan, kemudian dia tiba-tiba mendengar satu ayat yang dibacakan. Nah, gitu. Akhirnya dia sadar, di masa berikutnya dia menjadi seorang ulama. Padahal mantan penjahat. Mantan penjahat. Di Solo itu ada namanya mantan preman yang bertobat. Oh, mantan apa namanya? gitu. Namanya apa namanya? Mantan preman yang bertobat. Jadi mereka itu dulu ya para preman gampangnya. Para preman yang biasa bergelimang di dunia hitam, tapi lambat laun espresso ya. Namanya espresso. Oh, espresso. Preman Solo. Nggih. Saya sudah pernah bilang kepada Al-Islam ini. Biasanya kalau kajian kelihatannya mendirikan kopi. Lanjut. Saya tuh gini. Kita kan punya tugas. Yang pertama memang diri kita ya. Nek kita akan ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kamu dan keluargamu dari api neraka. Nah, dari ayat ini kita punya tugas. Satu, menjaga diri kita. Yang kedua, menjaga keluarga kita. Ku anfusakum wa ahlikum. Nah, gitu. Tapi nanti pada masa berikutnya atau mungkin efek samping apa gimana ya, kita juga mengajak orang lain. Kita pengen baik misalkan, kita pengen baik, pengen nek cara ibadah, pengen khusyuk, ning tangga-tanggane do mendem, apa bisa? Tidak bisa kan? Lingkungannya, soalnya lingkungannya itu berarti mempengaruhi. Nek kita pengen membuat diri kita baik, keluarga baik, berarti lingkungan kita juga buat baik. Nah gitu. Lingkungan dulu berarti. Nek kata ulama jar kobladar. Jar kobladar. Tetangga sebelum rumah. Itu ulama mengambil dari itu kisahnya Asiyah binti Muzahim, istrinya Fir'aun, ketika akan tanda petik dibunuh Fir'aun, dia berdoakan Rabbi b'nili indaka baitan fil jannah wa najini min fir'auna wa amalihi wa najini minal qaumidz zalimin. Itu kan kalimatnya kan Rabbi b'nili indaka baitan. Nah gitu. Indaka baitan, di sisimu satu rumah. Nggih. Nah, yang saya baca begitu. Jadi ulama mengatakan jar kobladar. Tetangga dulu baru rumah. Nah, kembali ke tadi. Kita pengen anak, istri, keluarga jadi baik. Ini tangga-tangganya udah mendem. Bagaimana? Berdakwah. Kan gitu kan? Nanti otomatis juga mengajak tetangga ini. Lah itu yang saya salut dan saya jadi pengen bertemu, pengen mengundang ini Espresso Preman Solo ini. Saya pengen jadi yang bisa mendekati preman mungkin ya itu. Emang mereka sendiri soalnya pernah ngalami kenapa kok saya jadi preman gitu. Jadi kita gampangnya kita dukung, kita support. Bagaimana kita pengen tahu ini, masya Allah luar biasa ini. Karena mereka yang bisa mengajak, mereka bisa. Nah, kita kadang nyedai bekah-bekuh, bekah-bekewo. Ada orang yang teman saya SMP, diajak ketemu saya. Yo nanggone si Fulan, mau saya,
orang kono omongane surga tok. Nah, gitu loh. Aku ya Allah, kok ngakui janji lo seneng Gojek gitu begitu. Cuma dia bilang, "Wah, omongane mong surga tok kok." Subhanallah, artinya oh berarti saya tak pikir tidak bisa mendekati. Saya punya teman-teman biasa ke rumah saya juga sampai sekarang, teman-teman SMA. Cuma ini sudah beberapa bulan sedang kosong ini karena salah satu dari anggota kami itu meninggal dunia, saya kosong. Waktu datang ke rumah saya bilang, saya titip yang bisa mendekati teman-teman ya kamu sebetulnya. Dan ke sana mungkin dengan cara kamu. Nek saya kok wis rada angel gitu karena sudah semacam apa jadi imit ya. Sudah wah nek kono ki gitu. Padahal saya ya Allah saya masih pengen mendekati tapi belum tahu cara seperti apa gitu. Itu cara begitu. Jadi memang akhirnya bentuk menjaga diri dan keluarga itu ya akhirnya juga teman-teman tadi gitu. Itu makanya kenapa kok anak-anak MI diarah ke sana. Walaupun tadi pada akhirnya atau pada gilirannya banyak kendala ya. Banyak kendala yang harus ya kita karena memang harus begitu itu. Memang zamannya begini gitu. Harus kita hadapi, kita antisipasi gitu. Kita mencoba memberikan kayak anak di pondok lah. Anak di pondok tidak boleh pegang HP. Dibatasi semua. Dibatasi kan gitu kan. Bukan cuma nggak boleh pegang, menyentuh pun tidak boleh. Ya, ini kalau kita sudah paham gitu. Kalau di pondok lain mungkin tidak seperti ini. Cuma di pondok kita kebetulan HP tidak boleh, pegang pun tidak boleh, menyentuh pun tidak boleh. Tapi yang sangat aneh, apakah di rumah benar-benar tidak? Tetap ada oknum yang 1-2 yang bahkan di dalam pondok pun pegangan. Insya Allah luar biasa kan. Iya, itu contoh biasa. Begitu. Artinya ya itu memang fakta. Kita mencoba untuk seperti ini. Ada istilah contoh ya HP adalah setan gepeng kan gitu. Sebagian dari pendidik enggak setuju. Enggak. Ini bukan setan gepeng. Cuma memang dia bisa menjadi setan gepeng. Karena berarti apa? Kayak bilah bermata dua. Iya, pisau bermata dua. Ini HP kalau andai kata dibuat manfaat luar biasa kok. Ini para santri yang biasa berkecimpung dengan kitab itu ngebai HP dan kitab kurang itu. Kurang kan? Tapi terkadang terganggu notifikasi soalnya. Ora. Ganggu dhewe to. Ganggu dhewe. Jadi mangan ya kita butuh apa namanya? Ya saling mengingatkan. Maka wujud tawasul bil haq, tawasul bisabr seperti itu. Apakah orang tua selamat dari HP? Pasti juga belum tentu. Belum. Wong namanya setan itu senantiasa kok. Juas visu-visu dulu. Iya. Apa namanya? Innahu yarawnakum huwa wa qabiluhu min haitsula tarawnakum kan min haitsula tarawnahum kan gitu. Dia itu melihat kamu, dia dan qabilahnya dari arah yang kamu tidak melihatnya. Artinya kan segala arah gitu. Kita digoda terus itu. Lanang wedok, nom tuwa, mbuh ustad, mbuh kiai, mbuh kaji, mbuh ora, kabeh digoda gitu. Makanya kadang saya tuh kalau menyampaikan kata-kata begini ya deg-degan juga. Oh aku jadi menungso, aku ya bisa digoda, saya juga punya kelemahan, kan begitu. Begitu makanya mengapa ini seperti yang tadi anak MI di masa MI seperti itu. Saya tidak bisa mengatakan, kowe mesti soben dadi wong ini, tidak berani saya. Karena apa? Ini proses. Tapi yang terpenting pokoknya dari belajar itu mereka masih menyembah Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Itu jadi ibadahnya yang terpenting. Jadi memang kita kan para pendidik ya, para pendidik, para guru, walaupun bukan manusia sempurna, tapi kan menyampaikan sesuatu yang jelas ada dasarnya kan gitu nggih. Yang jelas kita yakin kebaikannya. Anak kita ajari pokoknya bendino misalkan hafalan Al-Quran, hafalan hadis. Kan kita tanda petik yakin kan, insya Allah baik kan begitu. Anak diajari bendino meh sekolah begitu ndonga sik kan kita yakin kebaikannya. Anak tiap hari kita didik dengan zikir dulu, kita yakin. Nah gitu. Ketika pulang ya zikir. Artinya saisa-isane lah gitu. Saisa-isane mbah entek amek kurang golek, sing penting bocah piye gen
kenceng pada agamanya, maunya begitu. Dan saya yakin semua guru begitu, bukan cuma di lembaga kita, semua semua pondok, semua sekolah, baik sekolah swasta, bahkan negeri pun ya saya yakin begitu. Cuma memang kita nanti boleh ada kajian ya plus minus, apakah yang sudah kita perbuat kira-kira sudah pada relnya atau belum. Nah gitu. Wah, itu bisa jadi itu tema tersendiri kan. Okay. Contoh begini, meneladani pahlawan, saya kira bagus. Meneladani pahlawan. Bagus sekali. Tapi meneladani pahlawan, kemudian misalkan ini ada pahlawan laki-laki, pahlawan perempuan, putra dan putri. Kemudian ada seorang kepala sekolah memberikan kewajiban kepada para muridnya untuk berpakaian seperti ini, terus gandengan tangan keliling lapangan sekolah. Itu ada. Artinya itu kan maunya kebaikan, tapi bukan kebaikan. Itu keliru lah. Pahlawan gitu. Yang ditirunya itu. Iya, keliru gitu. Jadi ada loh, misalkan kita kan orang Jawa, Orang Jawa itu kan cara Jawa tetap ngururi kabudayaan Jawa. Itu ya saya setuju, bener. Cuma kebudayaan yang mestinya menambah dekat kepada Allah. Kan gitu mestinya. Bukan sembarang budaya, bukan gitu. Iya, seperti yang berarti kan yang dilakukan oleh Wali Songo dulu kan. Jadi Islamnya tetap nggak Jawanya tetap nggak dihapus, tapi perlahan dimasukkan Islam gitu. Jadi tampak ini agak bahasan sudah agak jauh bahasan bukan parenting ya. Jauh dari bukan parenting. Cuma tadi yang saya contohkan adalah bagaimana tujuannya baik, maksudnya baik, tetapi ternyata langkah prakteknya atau penerapannya itu keliru. Nah gitu. Misalnya gini, anakku pengen tak dari wong sing hebat. Misalkan ibu-ibu ya, bapak ibu lah. Bicara nih, anakku gandengin hebat karena dia senang dengan, maaf ini saya agak nyinggung sedikit ya, gandeng aku seneng renang, saya tak lebok kan anggon klub renang dan jadi juara renang, tapi dia anak putri. Kan jadi putri ada masalah. Kalau lomba di hadapan anak putri semuanya gak masalah, tapi ketika anak putri kemudian ikut, ini mohon maaf ini kalau ada yang pemirsa petik melihat ya, memang kita jadi maju mundur. Cah putri renang ditonton cah lanang kan, terus bagaimana lah begitu. Ada permasalahan. Bener. Apa tujuan anakku gandeng senang renang, tak didik renang, tak lebokin nanggon klub renang, gen dadi juara, biar tersalurkan hobinya, kemudian berprestasi. Benar, tapi apakah seperti itu? Nah ini pertanyaan ya, biar saya tidak salah ini. Apakah diperbolehkan seperti itu? Nek kata-kata viral nggak bahaya tak? Nah gitu loh, nggak bahaya tak? Nah, gitu. Artinya emang ini plus minus. Jadi emang tadi makanya butuhnya kita kepada para ulama gitu, para ulama pewaris para nabi, karena mereka lah yang tahu halal dan haram itu. Makanya sampai hari ini saya ada apa-apa kepada para ulama atau orang yang sanggap ulama gitu. Dan saya pun kepada orang banyak, ada yang tanya, pripun iki Ustaz? Silahkan panjenengan bertanya kepada orang yang Anda percaya. Gitu. Nek saya mengatakan, ikut saya, engko tuh tahun oke malah moh. Nah, gitu. Aku tuas kemaki, enggak cocok. Silahkan panjenengan ikuti siapa ulama yang Anda anggap cocok, ya Anda anggap sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Yang penting sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Nek saya begitu. Fikih bisa beda, sejak zaman dulu berbeda. Berbeda. Tapi kalau Anda melangkah sesuai dengan arahan ulama, Anda selamat di hadapan Allah. Nah gitu. Didik anak juga begitu. Ini anak saya didik. Ada yang tanya, Ustadz ini anak saya kirimkan ke sekolah mana? Lah monggo saja. Sekolah mana yang Anda yang dilihat, Anda anggap cocok. Nah, yang gitu. Dilihat bagus gitu. Dilihat bagus. Karena kan bagus tidak sama kata orang itu. Kata saya bagus. Kenapa bagus? Soalnya saya cocok dengan guru-gurunya. Boleh. Cuma ini ada satu hal yang pantas kita renungkan. Ada satu kata yang sudah mulai hilang dari kalangan kita. Kata-kata barokah.
Nah, gitu. Barokah. Iya kan? Iya, Ustaz. Karena begini, Barokahnya. sekolah zaman dahulu itu gedungnya tidak kayak sekarang. MI dulu Ustaz mulainya dari gedung nopo Ustaz? Wah, MI dulu sudah hilang gedungnya. Oh, gedungnya Sudah hilang. dihancurkan. Dan dulu masjid. Oh, masjid. Nggih, kalau Ustadz Duri ya ke masjid. Masjid sebagai basis. Iya. Cuma gedung-gedung sekolah zaman sekarang dibanding gedung sekolah zaman dahulu, umum ya, Nggih. semua gedung sekolah kan jauh. Wong dulu yang pondok itu pondok desa ki ya sebangsa pring ditumpuk-tumpuk Gebyuk banget gebyuk dan pokoknya. seterusnya. Tetapi menghasilkan para santri yang hebat. Santri yang bisa memimpin, santri yang taat kepada Allah, kemudian bakti kepada orang tua, yang hormat kepada para gurunya, yang memuliakan para kiainya. Itu kan berkah namanya. Dibanding dengan bangunannya hebat, tapi santrinya berani kepada orang tua, gitu. Umat ini unik-unik ya.